Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya sehat dan tetap semangat menjaga kesehatan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dalam kondisi pandemi COVID-19. Latar belakang 1. Memperhatikan situasi nasional berkenaan dengan mewabahnya COVID-19, maka pendaftaran UTBK dan pelaksanaan UTBK akan tetap dilaksanakan. 2. Perubahan UTBK. A. Materi tes disederhanakan, yaitu hanya TPS saja. Akan disesuaikan faktor pembobotan subtes berdasarkan program studi yang diambil. B. Setiap peserta hanya diizinkan maksimal mengambil 1 kali tes. C. Pelaksanaan tes dilaksanakan 4 sesi setiap hari, kecuali hari Jumat hanya 2 sesi. D. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN dilakukan secara bersamaan. Selain memilih lokasi tes, pusat UTBK juga langsung memilih PTN dan Prodi. Baiklah, saya lanjutkan kebijakan Single Sign-On atau SSO. Tahun 2020, pendaftaran SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN harus memiliki akun di LTMPT. Bagi kalian yang telah memiliki akun di LTMPT, tinggal digunakan untuk mendaftar UTBK dan daftar di SBMPTN. Saat ini untuk pendaftaran akun LTMPT sudah ditutup, yaitu pada tanggal 5 April 2020. Berikutnya pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Untuk alur pendaftaran UTBK, yang pertama, peserta mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. 2. Peserta memilih pusat UTBK. 3. Peserta melakukan pembayaran melalui Bank Mitra. Jika peserta memiliki nomor pendaftaran KIP kuliah dan ada flag bebas bayar biaya UTBK, maka akan langsung mendapat nomor peserta. 4. Peserta mendapatkan nomor peserta. Berikutnya, alur pendaftaran SBMPTN. 1. Setelah berhasil mendaftar UTBK, peserta dapat mendaftar SBMPTN. 2. Peserta memilih program studi. 3. Peserta mengupload portofolio apabila disyaratkan oleh program studi pilihan. 4. Peserta melakukan konfirmasi dan simpan permanen. 5. Jika telah melakukan simpan permanen, peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Kemudian persyaratan jurusan SMTA untuk prodi di PTN. Jurusan SMTA untuk setiap prodi di PTN, pertama dari SMA, IPA, IPS, Bahasa, Keagamaan atau Teologi. Yang kedua dari MA, jurusan IPA, IPS, Bahasa, Agama. Kemudian SMK, jurusan didasarkan pada 49 program keahlian sesuai dengan Peraturan Dirjen Dikdasmen nomor 06 tahun 2018. Untuk yang dari paket C, jurusan IPA, IPS, dan Bahasa. Jika kalian kurang jelas, bisa lihat persyaratan di PTN tujuan
dan diterapkan pada sistem pendaftaran. Baik, kita lanjutkan materi UTBK 2020, tes potensi skolastik atau TPS. Apa itu? TPS itu mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan, dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Pada TPS, sebagian soal disajikan dalam bahasa Inggris. Untuk lokasi UTBK 2020, peserta disarankan mengikuti tes di pusat UTBK kota masing-masing. Dilaksanakan di 74 pusat UTBK PTN. Kita lanjutkan jadwal pelaksanaan UTBK. UTBK dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Untuk waktu pelaksanaan per hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dibagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama dimulai dari pukul 7.00 sampai dengan 9.15. Kemudian sesi kedua pukul 9.45 sampai dengan 12.00. Sesi ketiga dimulai dari 12.30 sampai 14.45 dan sesi yang keempat dimulai 15.30 sampai dengan 17.45. Untuk hari Jumat, pelaksanaan UTBK hanya dilaksanakan 2 sesi. Sesi yang pertama jam 8 sampai 10.15, sesi kedua 13.30 sampai 15.45. Baik, saya lanjutkan. Untuk protokol pelaksanaan UTBK dalam kondisi COVID-19 untuk peserta UTBK. A. Sebelum pelaksanaan ujian. 1. Semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. 2. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. 3. Peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. 4. Sebelum memasuki lokasi atau ruang ujian, para peserta harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui prosedur pemeriksaan COVID-19. 5. Apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Kita lanjutkan untuk B. Pada pelaksanaan ujian. 1. Semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. 2. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. 3. Apabila peserta merasakan indikasi permasalahan kesehatan dalam pelaksanaan ujian, harus tetap mengikuti protokol kesehatan. C. Pasca pelaksanaan ujian. 1. Semua SOP atau protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. 2. Peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. 3. Peserta keluar ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. Langkah berikutnya,
biaya UTBK. Peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN sebesar Rp150.000 yang kalian dapat bayarkan di bank yang telah ditunjuk. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jika mengalami kendala atau masalah, bisa menghubungi akun resmi LTMPT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.